Nama saya Endang, Pak. Iya, Ibu Endang. Dari Bugel Salatiga. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Maaf Pak, saya pakai bahasa Indonesia ya Pak. Enggak ya. apa-apa Ibu. Iya. Jadi gini Pak, sebelum saya mengutarakan penyakit saya mau mengutarakan penyakit dari cucu saya yang laki, cucu saya. Iya Ibu. Cucu saya itu umur 14 tahun, tapi belum bisa bicara. Dan dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Awal mula, sekitar 14 tahun yang lalu, dia lahir 10 bulan. Terus kemudian air ketuban sudah keruh. Terus kemudian dia lahir malam, sekitar jam 11 malam, nangisnya tidak keras. Paginya dia kejang, terus dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit saya juga nggak tahu, tapi di sini serangan ini kayaknya dioperasi Pak. Nah, pada waktu itu selama 1 minggu di rumah sakit itu, rumah sakit umum, tidak ada perubahan. Kemudian sama anak saya dibawa ke Semarang. Nah, pada waktu itu memang pulang paksa karena dokter saraf waktu itu masih di Surabaya. Nah, waktu dari sini sampai ke Semarang, anak saya itu enggak tahu kalau cucu saya itu koma. Lah, terus dibawa ke Semarang, sebetulnya dokter tuh sudah bilang saya tidak bisa jamin 100% hidup karena anak sudah dibawa ke sini dalam keadaan ini, hanya nanti mukjizat saja kalau bisa hidup. Terus dokternya minta medical report tapi tidak dikasih dari sini. Sampai di sana dimasukkan ke ICU. Waktu di ICU itu dia di hipooksigen Pak. Nah, selama 2 minggu dokter bilang kalau anak ini bisa nangis keras baru bisa keluar dari ICU. Nah, setelah 2 minggu dia keluar di perawatan 1 minggu. Setelah itu boleh pulang dengan dikasih obat. Kalau dengar suara keras dia kejang. Terus kemudian telat minum susu kejang, telat minum obat kejang. Jadi bolak-balik ke rumah sakit. Itu sekitar 2 tahun Pak, bolak-balik rumah sakit. Nah, akhirnya dia perkembangan tubuhnya itu sangat lambat. Sekitar 5 tahun dia baru bisa jalan. Nah, waktu itu ya kami sudah usaha kemana-mana. Nah, sekarang ya puji Tuhan dia sudah tidak minum obat itu. Cuma yang saya kan dia belum bisa bicara. Nah, kemudian ada orang yang anak saya itu dipijet ke ya sininya, cucu saya itu dipijet ke anak saya sini. Kemudian itu tukang pijetnya itu bilang bahwa katanya itu lidahnya itu masuk 2 cm, terus menutup pita suara. Makanya dia tuh dari dulu itu kalau minum air itu pasti gini Pak, pasti. Nah, setelah dipijat itu minum air dia enggak gini, tapi makan yang agak keras sudah pas gini. Nah, sekarang itu dia sampai bilang tukang pijatnya itu, gimana ya caranya untuk ini tuh bisa lemes gitu. Oleh karena itu ya saya kesini, saya minta tolong pada Pak Bayu. Dulunya dia tuh juga sok bicara Pak, artinya connect misalnya saya gini, nanti saya diantar ya sama mamanya untuk rapat PKK. Dia dengar ada kata PKK, dia begitu ketemu saya bilang PKK gitu, tapi 3 hari udah lupa lagi itu. Kalau sekarang sukanya itu siul Pak,
Jadi dia kalau manggil saya tuh sambil bersiul. Terus saya nggak mau kalau kamu siul. Nah sekarang ini kalau diajak bicara, dia tahu dan dia sok tak ajari untuk huruf vokal, dia hanya mangap-mangap gitu. Tuh. Nah saya minta tolong pada Pak Bayu, solusinya apa? Ya siapa tahu saya diketemukan Pak Bayu oleh Tuhan. Semoga anak cucu saya ini yang berkebutuhan khusus. Nah kata sudah saya periksakan semua jari sampai ke Bandung itu katanya motorik ini otaknya itu enggak bisa connect dan dia enggak tuli loh Pak, karena kalau dengar terus keras terus dia kejang kan berarti enggak tuli dan enggak pernah nangis kalau dia konyol dia nangis, misalnya dia mau minta apa enggak tak kasih dia pasti nangis tuh. Nah nangisnya itu sampai hanya itu toh, sakit misalnya jatuh saking sakitnya kejang, kemudian saya kasih oksigen dia baru sadar, suruh nangis ya nggak bisa tuh. Itu Pak kira-kira. Matur nuwun. Berat badannya berapa Bu? Bentar 40 Pak. Sudah bagus. Seger kalau badannya karena papa mau. Nanti begini, kalau untuk anaknya karena sudah 40 kita berusaha Bu ya. Nanti kalau boleh minum Aichiko Bu. Aichiko. Iya, disemprotkan langsung di bawah lidah ya. Nggih. 1 hari 1 kali, malam hari saja. Oh malam hari. Terus yang kedua untuk membantu sarafnya biar cepat pulih. Kalau boleh sering-sering masakan semanggi Bu ya. Semanggi. Semanggi. Semanggi apa itu Pak, apa ya? Pegagan. Kalau ada pegagan boleh, kalau ada semanggi boleh, enggak apa-apa. Iya, iya. Yang kedua yang paling cocok sebenarnya untuk saraf juga bunganya teratai Bu ya. Carinya di mana ya Pak ya? Di sini enggak ada ya kolam-kolam gitu, enggak banyak aja. Bunga teratai. Bunganya teratai dimasak. Oh, nah sulitnya. Iya, nanti kalau pas seandainya ada, jenengan bisa bawa, jenengan bisa tanam gitu nggih. Iya, iya. Itu ya 1 minggu 1 kali 2 kali gitu nggih. Terus untuk bantu ke saraf supaya dia tidak mudah tegang, nanti begini Bu. Kalau malam sering-sering dibuatkan wedang jahe nggih. Jahe. Wedang jahe. Iya. Karena masih 14 tahun tidak apa-apa pakai gula tapi tidak boleh banyak. Wedang jahenya jenengan tambahi sama jeruk sedikit. Oh, jahe apa Pak? Jahe merah. Jahe merah. Oh, jahe merah. Supaya nanti sambil sarafnya bisa berfungsi lagi. Oh iya Pak, makasih. Terus dilatih, ya. Dilatih bicara. Dilatih bicara, jadi dia sendiri juga dimotivasi untuk ngomong apa saja. Iya. Kalau sarafnya enggak, kalau pendengaran enggak apa-apa, mudah-mudahan dari sana tadi motoriknya bisa baik. Iya. Nah terus untuk yang lidahnya tadi kasih asam sama garam dibobokkan di sini Bu, sambil dia disuruh izin sendiri. Itu biar sarafnya pulih. Asamnya asam kawak. Asam kawak. Sama garam. Ini caranya, enggak usah buat terus. Asamnya ngambil 1 biji, garamnya 1 sendok, buat dengan air panas sedikit ya. Nanti enggak usah dibuang. Besok dipakai lagi, besok dipakai lagi. Tiap malam. Setiap malam kalau boleh setelah mandi biasanya paling bagus. Oh iya. Napa malih? Terus ini Pak ya, cucu saya itu kalau tidur itu kalau belum jam 2 malam belum tidur Pak. Jadi sulit sekali tidur dari dulu. Enggak apa-apa, memang spesial ya. Disabari. Ya, amin lah Pak. Terus nanti mudah-mudahan dengan Ibu kalau mau tambah mensi boleh ya? Oh ya boleh. Jadi nanti wedang jahenya dicampur dengan mensi supaya sarafnya biar enak, biar tidurnya juga lebih enak. 1 sendok. 1 sendok aja. Sehari sekali. 1 hari sekali. Oh ya malam ya Pak ya. Nggih. Oh nggih. Napa malih kagem putune? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pohpelem. Iya, Nama Bapak. saya Atmoloso, RT 01 RW 01, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri. Keluhan saya gejala apa itu? Hernia. Hernia ya. Sudah 2,5 tahun
mulai tahun setengah 15 sampai sekarang. Sering keluar Pak? Belum. Belum. Baru naik turun. Kalau Iya. malam, kalau waktu tidur ya hilang. Tapi kalau enggak hilang berkeliling di dalam perut itu nyangkol di singkap kiri itu enggak sakit. Tidak kuat jalan. Tapi setelah saya minum Enpro, Iya Pak. habis 8 botol ya, MNC Iya. ya juga habis 8 botol. Teh Manggata 2 pak. Kotak, iya. Beli saya ke Bonsari Madiun, Iya. Manggata teh. Itu. Saya ya lainnya sudah enak semuanya, tinggal satu yang naik turun ini yang saya keluhkan. Saya minta solusinya dari Pak Bayu. Iya. Bapak nanti begini. Untuk hernia, kalau boleh belikan celana untuk hernia ya Pak ya. Iya. Kalau seandainya celananya tidak bisa atau susah, boleh pakai ikat pinggang dari kain yang besar. Jadi ikat pinggangnya yang agak lebar sampai agak ke bawah, supaya kenapa? Supaya tidak mengganggu. Terus yang ketiga minta tolong, tidak boleh menunda buang air besar. Tidak. Waktunya kepingin buang air besar, harus buang air besar. Atau waktunya kepingin kencing tidak boleh menunda. Ya. Terus itu untuk sudah. mengikat jaringan ikatnya supaya kuat, Bapak sering-sering buat teh dari seledri Pak ya. Teh dari seledri. Air panas, masukkan daun seledri di dalamnya, ditutup rapat, nanti tunggu dingin baru diminum. Ya. Terus yang penting dijaga tadi itu, jangan makan pedas, Enggak. kurangi makan pedas. Asin juga. Iya, itu saja. Apalagi Karena apa? teh Manggatanya saya ya masih 1 pak dari Nggak macan itu. apa-apa, terus boleh dikonsumsi. Ya. Apalagi kira-kira. Itu saja. Ji, Ya, terima kasih terima Pak Doan. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyatno dari Baturetno Wonogiri. Iya Bapak. Ini yang saya mohon penjelasan dan solusinya istri saya Pak. Iya. Istri saya ini kena atau sakit DM sejak 2005 Iya. dan saat ini sudah menggunakan insulin. Iya Pak. Kemudian juga darah tinggi. Ini hampir 200, kadang-kadang mencapai 200. Kemudian matanya juga kena karena kata dokter akibat Ada gula. gulanya, sehingga pernah laser diap sudah 5 kali. Kemudian yang seterusnya kemarin hasil dari lab ginjalnya mulai kena, dari catatan itu 2,3. Kemudian terakhir geringgingan, ini hampir menjelang tidur atau juga kalau pagi. Kemudian yang terakhir juga di sini Pak, dingin. Apabila dingin ini hubungannya bukan istri saya, cucu saya Pak. Kalau dingin batuk, kemudian batuk itu lama-lama menjadi nafasnya sesak sehingga perlu menggunakan bantuan apa namanya itu, kurang paham Iya. saya. Terima kasih Pak, mohon solusinya bagaimana, apa yang menjadi pantangan istri saya ataupun juga cucu saya. Terima kasih. Ya, Bapak nanti begini. Untuk ibunya, yang pertama dibuatkan rebusan daun salam sama kayu manis Pak ya. Ya. Usahakan itu rutin setiap hari. Jadi air minumnya dikasih minum itu. Yang kedua, kalau seandainya gulanya sulit untuk turun, minta tolong dibuatkan jus Pak ya untuk diabetesnya ya. Kacang panjang, seledri, pare, sama mentimun. Terus yang ketiga, supaya tidak terjadi komplikasi, kalau ibunya mau minum Empro ya Pak ya. Oh iya, dulu pernah, tapi baru 1 botol. Iya. Sudah kira-kira ya 1 tahun lah. Iya, nanti kalau mau boleh minum Empro, diminum 3 tetes 3 kali.
makan nasi pagi dan siang. Kalau malam usahakan tidak makan nasi tapi telo kuning, Pak. Telo rambat yang warna kuning. Nah, supaya tidak merusak ke ginjal, untuk sementara minta tolong sayuran hijau tidak boleh dulu ya. Yang dimakan labu-labuan. Atau seandainya mau lebih bagus,